Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiflan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi, yaitu bagaimana ekonomi informasi dan biaya waktu informasi di eh, pasar keuangan. Ya, jadi kita mulai dulu dari apa itu ekonomi informasi dan biaya waktu informasi. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas peran informasi dalam menentukan efisiensi pasar, khususnya melalui perspektif ekonomi informasi ya. Dan di mana fokus utamanya adalah bagaimana asimetri informasi, baik adverse selection maupun moral hazard dapat menyebabkan kegagalan pasar ya. Nah, nanti selanjutnya saya akan mengaitkan dengan studi kasus atau case study di mana saya akan mengaitkan teori klasik ekonomi informasi dengan pengembangan terbaru dalam pasar keuangan, yaitu model biaya waktu informasi yang dikemukakan oleh Kendall 2018 yang menekankan bahwa informasi tidak hanya mahal secara biaya moneter, tapi juga secara waktu. Baik, saya akan mulai dari latar belakang bagaimana informasi itulah sebagai faktor kunci pasar ya. Nah, dalam teori ekonomi standar, pasar yang efisien mengisyaratkan bahwa informasi yang sempurna dan merata di antara seluruh pelaku, namun dalam praktiknya informasi beserta tidak simetris ya atau bersifat tidak simetris, tidak merata dan memerlukan biaya untuk diperoleh, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk time atau dalam bentuk waktu. Nah, kondisi yang seperti ini itu menyebabkan harga pasar tidak selalu mencerminkan nilai fundamental aset secara akurat dan membuka ruang terjadinya kegagalan pasar meskipun seluruh pelaku bersifat rasional. Nah, ada dalam konsep dasar dalam buku Jehle, yaitu asymmetric information atau asimetri informasi dalam chapter 8, di mana asimetri informasi terjadi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih baik dibanding pihak lain. Literatur ekonomi mengklasifikasikan asymmetric information ke dalam dua bentuk utama. Pertama, yaitu adverse selection, yang mana itu muncul sebelum kontrak ditandatangani dan berkaitan dengan informasi tersembunyi. Kedua, itu adalah moral hazard yang muncul setelah kontrak berlangsung dan berkaitan dengan tindakan tersembunyi yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, adverse selection dan efisiensi pasar itulah contoh klasik adverse selection dalam buku Jehle adalah market for lemons ya, yang dikemukakan oleh Akerlof. Dalam kondisi informasi asimetris, harga mencerminkan kualitas barang-barang di pasar. Akibatnya, penjual barang berkualitas tinggi memilih keluar dari pasar karena harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Proses ini menurunkan kualitas pasar secara keseluruhan dan menyebabkan hilangnya transaksi yang sebenarnya efisien. Ya. Nah, apa solusi adverse selection ini? Pertama, ada yang disebut signaling ya. Di mana salah satu solusi adverse selection adalah signaling, yaitu ketika agen yang memiliki informasi lebih baik mengirimkan sinyal yang kredibel kepada pihak lain. Contohnya adalah pendidikan dalam model Spence ya, di mana itu adalah contoh klasik ya, di mana pendidikan berfungsi sebagai sinyal produktivitas. Agar efektif, biaya sinyal harus lebih rendah bagi individu berkualitas tinggi dibandingkan individu yang berkualitas rendah. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan screening ya. Nah, solusi lain adalah di mana prinsipal merancang seperangkat kontrak untuk mendorong agen mengungkapkan tipe mereka melalui pilihan kontrak. Namun, ini harus ada mekanismenya ya. Dia harus memenuhi dua kendala, yaitu ada yang kita sebut dengan incentive compatibility. Nah, lalu yang kedua ada yang kita sebut dengan participation constraint ya. Yang tadi insentif compatibility adalah agar agen memilih kontrak sesuai tipenya, sedangkan participation constraint adalah agar agen bersedia untuk berpartisipasi ya. Nah, lalu moral hazard dan prinsipal agent problem ya. Nah, di mana moral hazard itu terjadi setelah kontrak disepakati ketika tindakan agen tidak dapat diamati secara langsung oleh prinsipal dalam kondisi informasi simetris, solusi yang dapat kita berikan adalah
first best and efficiency ya. Namun dalam kondisi informasi asimetris, pasar hanya dapat mencapai second best solution, di mana terdapat trade-off di antara pemberian insentif dan pembagian risiko. Nah, informasi dan kinerja pasar, di mana keduanya adalah perbedaan akses informasi menyebabkan harga pasar itu menjadi kurang informatif dan volume perdagangan tidak optimal. Bahkan ketika seluruh pelaku bersifat rasional, pasar tetap dapat gagal menghasilkan alokasi yang efisien. Oleh karena itu, desain kontrak, institusi, dan mekanisme pasar menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas informasi harga. Nah, sekarang kita masuk ke case study ya, di mana dalam artikel Kendall 2018 ya, itu dia menyatakan bagaimana asymmetric information itu di pasar keuangan ya. Nah, biaya informasi itu umumnya dimodelkan sebagai biaya moneter ya. Tapi dalam artikel Kendall 2018 itu dia menawarkan perspektif baru ya, dengan menunjukkan bahwa biaya utama informasi justru berasal dari waktu ya. Investor memperoleh informasi melalui riset yang memakan waktu dan selama proses tersebut informasi publik serta perdagangan pihak lain dapat mengurangi nilai informasi privat yang diperoleh. Nah, apa inti dari model kenal 2018, yaitu case tadi dari asymmetric information, itu adalah pertama adalah RAS, ya, yaitu memperoleh informasi dengan cepat namun kualitasnya lemah. Atau yang kedua, wait, ya, menunggu lebih lama untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Namun, selama menunggu harga terus bergerak ya, akibat perdagangan pihak lain, sehingga keuntungan dari informasi privat semakin tergerus oleh waktu. Nah, temuan utamanya dari Kendall 2018 itu adalah berbeda dari prediksi modal dengan biaya moneter ya, di mana Kendall menemukan bahwa ketika ketidakpastian pasar meningkat, trader justru memilih untuk memperoleh informasi yang lebih sedikit. Hal ini terjadi karena biaya waktu informasi meningkat seiring dengan tingkat ketidakpastian. Akibatnya, pasar yang paling membutuhkan informasi justru menjadi pasar yang paling kekurangan informasi. Dan implikasinya terhadap efisiensi pasar, konsekuensi dari mekanisme yang diajukan oleh Kendall 2018 adalah harga menjadi kurang informatif. Ya. Trader cenderung bertindak cepat dan mengandalkan sinyal yang lemah dibandingkan menunggu informasi yang lebih akurat. Dalam jangka panjang, hal tersebut atau kondisi tersebut itu adalah menurunkan efisiensi informasi pasar secara keseluruhan, meskipun kompetensi antar trader tetap tinggi. Nah, keterkaitan dengan teori ekonomi informasi yang kita bahas dalam chapter 8 buku Jehle tadi adalah model Kendall ya, sebagai case study dalam presentasi ini itu dipandang sebagai perluasan konsep adverse selection ya, dalam konteks yang dynamic atau dinamis. Informasi tidak hanya mahal secara biaya, tetapi juga rentan terhadap kompetisi dan tekanan waktu. Temuan ini memperkuat bahwa struktur dan mekanisme pasar sangat mempengaruhi keputusan pelaku dalam mengakuisisi informasi. Nah, dari sisi kebijakan, hasil yang didapat oleh Kendall 2015 menunjukkan pentingnya desain pasar yang memberi ruang pemrosesan informasi. Contohnya adalah pasar lelang periodik atau call auction yang dapat meningkatkan kualitas informasi harga. Selain itu, kebijakan seperti trading halt saat rilis informasi penting dapat mengurangi biaya waktu informasi dan meningkatkan efisiensi pasar. Nah, kesimpulannya adalah dari chapter 8 buku Jelly Asymmetric Information dan case tadi ke pasar keuangan yang disampaikan oleh Kendall 2014, asimetri informasi tetap menjadi sumber utama kegagalan pasar ya. Biaya waktu informasi merupakan dimensi paling penting yang sering diabaikan dalam analisis standar. Pasar yang sangat kompetitif tidak selalu menghasilkan akuisisi informasi yang optimal. Sehingga desain institusi dan mekanisme perdagangan menjadi faktor penentu kualitas informasi harga. Nah, secara akademik ya, presentasi yang saya sampaikan ini adalah mengintegrasikan bagaimana teori mikroekonomi klasik mengenai simetri informasi dengan model pasar keuangan modern yang ditemukan oleh Kendall 2018. Temuan utama yang dapat ditarik adalah bahwa rasionalitas individu tidak selalu menghasilkan efisiensi informasi secara kolektif.
Oleh karena itu, analisis ekonomi informasi tetap relevan dan penting dalam memahami dinamika pasar keuangan modern. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Ya, bagaimana kita sudah uh, membahas tentang asymmetric information di chapter 8 buku Jehle, dan kita sudah coba untuk uh, membahas dan mengulas case study dari artikel Kendall 2018 yang membahas tentang asymmetric information dalam pasar keuangan. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.